Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul lil kafiri. Rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu taqarrub, sehingga iman kita yataraqqa, iman kita selalu bertambah, wala yanqus, tidak berkurang, dengan cara kita bisa hadir dalam sholat berjamaah seperti yang kita lakukan setiap hari dan setiap saat. Maka kesyukuran ini perlu kita tingkatkan. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu meningkat imannya, bukan yang down, bukan yang turun imannya. Maka satu kata yang paling kita favoritkan, yang paling kita pantas ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat alhamdulillah. Bukan hanya qaulun, tapi kesyukuran ini, karena hamdun, kesyukuran, pujian memang hanya milik Allah semata. Manusia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merombak tatanan kehidupan ini dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, di mana Rasulullah akan kita jadikan qudwah, akan kita jadikan uswah, dan Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan sholat dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang kehidupan di dunia, banyak orang yang lebih cinta kepada kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwasannya dunia sijnul lil mu'minin. As-sijnu itu artinya penjara, lil mu'min. Sementara jannatul lil kafir, sebagai ladang, sebagai jannah, kesenangan buat orang-orang yang kafir, yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur pada kesempatan ini kita digolongkan orang yang mukmin, meskipun kita ini di dalam melangkahkan kaki untuk dakwah, di dalam melangkahkan kaki untuk beribadah, padahal kita ini ingin mempunyai kemauan untuk yataraqqa imanuna, bertambah iman kita, tapi banyak sekali godaan dan rintangan, terutama kehidupan dunia. Banyak orang yang terpukau dengan kehidupan dunia, mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar kedudukan, mengejar-ngejar akan fasilitas. Tapi itu semuanya sebenarnya adalah hanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Genggam dunia, jangan sampai kita dipermainkan dunia, istilahnya. Hidup kita jangan dibiarkan tanpa pengalaman dan pesan. Hidup penuh dengan perjuangan. Hidup tanpa perjuangan adalah mati dalam kehidupan tentunya. Jamaah rahimakumullah, mari kita semuanya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, mengajak keluarga, famili, tetangga untuk selalu hadir
dalam panggilan Allah, baik itu panggilan berupa sholat, baik berupa zakat, baik berupa haji, baik berupa sedekah. Insya Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semuanya selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan bermakna meskipun banyak cobaan. Apalagi saat ini kita pungkiri atau tidak dipungkiri, disadari atau tidak disadari, di dalam berdakwah, di dalam kita mengadakan pengajian, terjadi persekusi, terjadi pembatasan. Dan yang di sana para habaib, para kiai kita banyak mendapatkan teror, dapat cobaan, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai umat Islam akan begitu saja, akan patah semangat, akan tidak berkembang dengan adanya larangan-larangan yang tujuannya adalah untuk dakwah? Tidak. Kita nggak bisa hadir secara tatap muka, bisa secara media sosial. Kita tidak bisa hadir untuk bertemu langsung, bersilaturahmi. Kita bisa bertegur sapa lewat media sosial. Kita gunakan untuk mencapai mardhatillah. Karena hidup ini adalah isinya senyum, tangis dan tawa, amal dan dosa. Maka sahabat, Rasulullah SAW pernah diberi nasihat. Dari hadis Rasulullah mengatakan, duhai sahabatku, kamu di dunia ini bagikan seorang musafir atau orang asing. Maka dikala kamu ini menjadi seorang musafir atau orang asing, dikala kamu datang pagi, jangan menanti sore. Dikala sore, jangan menanti malam. Dikala malam, jangan menanti pagi. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini diminta untuk selalu mendapatkan kesempatan, untuk selalu beribadah. Di mana ada kesempatan, maka di situ kita harus mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau naik haji, mumpung ada rezeki, silahkan. Mau bersedekah, mumpung ada rezeki, silahkan. Jangan sampai ditunda-tunda. Terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang dalam urusan ibadah itu dimundur-mundurkan. Tapi kalau untuk kehidupan dunia, diawalkan. Ini terjadi di mana-mana. Padahal kita ini hanyalah seorang musafir yang cuma berhenti, mampir ngombe. Kita ini cuma sebentar. Singgah untuk minum saja. Ada filsafat Jawa yang perlu kita garis bawahi. Wong urip marani patini, sak jirune urip toto piran ini. Manusia hidup menuju pada kematian, maka sebelum kita ini mencapai kematian, kita harus mempersiapkan diri dengan kematian ini. Optimis, Allah memberikan cobaan, Allah memberikan musibah, Allah memberikan ujian kepada manusia yang berada di dunia ini, mau bersyukur atau tidak. Kenapa demikian? Karena dengan adanya COVID-19 ini, banyak seluruh kegiatan yang terpending. Ini artinya kita diuji oleh Allah. Orang yang lulus dari tes, orang yang lulus dari ujian, itulah yang dikatakan berhasil. Bagaimana kita akan dikatakan berhasil kalau menghadapi ujian saja tidak pernah? Ada orang yang sekolah, yang kuliah tanpa ujian, lulus, perlu dipertanyakan kelulusannya. Tapi dikala kita ini diuji oleh Allah, dikala orang Islam itu diuji oleh Allah dengan cobaan, dengan musibah, dengan ujian yang mungkin berat sekali bagi kita, tapi itu semuanya pasti ada hikmahnya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita tetap optimis dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kita diuji sedikit saja kemudian mengeluh. Apalagi kita semuanya sudah dianjurkan oleh Allah. Apabila kita ini diuji oleh Allah, diperbanyak istighfar, bisa menghapus dosa kita, menjadi kafarah dari penyakit kita. Dan yang paling penting adalah selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kalau hati kita ini sudah optimis, hati kita ini sudah yakin, aku yakin, maka badan akan sehat. Tapi apabila hati, pikiran dalam keadaan gundah gulana, inta dirisa, tunggu daripada kehancurannya. Kenapa? Karena kalau hatinya sudah nggak sehat, pikirannya nggak sehat, otomatis badannya juga nggak sehat. Kenapa demikian? Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Bersyukur kita digolongkan orang-orang yang selalu meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita. Bagaimana caranya? Dengan selalu hadir di dalam jamaah, selalu hadir dalam taklim, selalu hadir ke depan dalam memberikan santunan kepada orang lain. Insya Allah rezeki kita akan berkah dan kita digolongkan orang-orang yang insya Allah husnul khatimah. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Inti dan poinnya adalah jangan sampai kita ini hanya mengeluh karena cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dunia ini menjadi penjara buat kita, insya Allah akhirat menjadi jannah buat kita semuanya. Dan jannah buat orang kafir dunia ini bisa akan menjadikan nar, akan menjadikan sijen, akan menjadikan penjara di akhirat nanti. Karena memang orang-orang kafir, orang-orang munafikun tidak akan pernah selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian gempa di mana-mana, longsor, pesawat jatuh, dan juga adanya penyakit ini, semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong buat kita semuanya. Hadza ilman lakum, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.